Halo teman-teman, kali ini kita akan bongkar dulu ini grid tie inverter yang sudah lama nggak kepake. Kita akan buka ini ya. Halo teman-teman, ini grid tie-nya 1000 watt. Waktu itu saya beli bersamaan dengan solar panel di bulan Mei 2018 ya, kurang lebih udah 2 tahun ya hingga saat ini. Jadi ini enggak saya pakai lagi ketika saya sudah punya off grid inverter yang hybrid kemarin yang sudah terbakar. Nah ini beda sedikit bautnya, dia segitiga, nah, kelihatan kan, jadi beda bautnya, jadi harus pakai obeng yang segitiga ini nih untuk membukanya. Jadi kenapa saya hentikan ini dulu, karena sebelumnya meteran saya juga meteran pulsa dan tidak ada masalah. Hasil yang dihasilkan dari inverter ini juga sekitar 300 sampai 390 watt lah kalau saya lihat dari wattmeter saya. Jadi nggak tahu kenapa kemarin waktu zaman mining saya banyak pakai listrik, jadi MCB-nya sering jebol gitu. Jadi oleh PLN meteran saya diganti dengan yang terbaru, mereka bilang. Nah setelah diganti itu nggak tahu kenapa setiap saya colokin ini inverter grid tie-nya selalu muncul pesan cek meteran begitu pada meteran PLN saya. Jadi kan kalau udah muncul cek meteran gitu kan harus panggil mereka kan, karena tidak bisa isi token gitu. Jadi ya rutin jadinya gitu, saya panggil mereka itu ya seminggu, karena mungkin saya ngisi token kan 100.000 atau 200.000 gitu kan. Jadi seminggu sekali panggil, jadi saya nggak enak juga sama orang PLN-nya. Katanya sih ada yang bermasalah mungkin di instalasi saya, mungkin groundingnya yang basah atau bagaimana gitu. Oh iya, ini dia teman-teman obengnya yang saya gunakan. Katanya saya pakai obeng multiguna ini sepertinya. Ini segitiga, tapi ini sepertinya juga nggak begitu pas karena agak sedikit besar, tapi masih bisa digunakan lah untuk membuka ini nanti ya. Coba aja ya teman-teman ya. Oke, jadi atas karena error tersebut saya nggak pakai lagi dan saya gantilah kemarin dengan inverter hybrid ya. Naasnya juga karena saya juga kemarin beli ini inverter dan solar panel itu kan karena emang buat mining Bitcoin kemarin kan, biar bisa hasilnya lebih gede dari listrik gratis dari matahari dan solar panel gitu ya. Ternyata itu hanya harapan semu dan meninggalkan hobi yang banyak pengeluaran seperti gitu ya. Hal-halnya masih saya simpan di gudang semuanya ya. Tapi memang dari sejak awal sih saya sudah sangat pengen ini untuk punya solar panel dan sistem solar home system sendiri di rumah, supaya ya karena selain salah satu hobi, yang kedua ya pengen aja kalau misalnya semua tetangga mati lampunya saya hidup sendiri gitu ya kan, merasa bangga sih. Nanti orang ini kok bisa ya gitu nyala, mereka pakai apa ya gitu. Mungkin ide bisnisnya nanti muncul ya gitu. Yang ketiga ya untuk menghemat pengeluaran
pengeluaran lah. Kalau listrik sih saya hitung 1 bulan mungkin ke 700 sampai 1 juta pengeluarannya. Jadi saya pikir-pikir ya kenapa enggak ya, pakai aja gini, mungkin akan menghemat walaupun hanya sedikit lah kalau saya pikir ya. Mungkin saat ini ya berkurang, tadinya setiap ngisi token 500.000 itu setiap 2 minggu sekali, ya sekarang jadi 17 hari sampai 18 hari sekali lah gitu. Ya kan cuma terasa ya 2 hari gitu. Tapi dengan kondisi ya hanya bisa dipakai siang hari saja, dan kadang-kadang pun kapasitas baterai nggak mumpuni untuk melakukan penggunaan full solar system kita ini. Tapi saya sih sudah cukup puas, mungkin kedepannya untuk upgrade baterai lah, dan semoga inverter saya itu yang Kenika 3000 watt itu sanggup untuk menahan beban di rumah. Itu sih harapannya teman-teman ya. Oke, ini saya juga lagi mau berusaha untuk buka ini. Kita akan sama-sama lihat, ini segelnya juga masih tersegel. Kita akan sama lihat gimana sih dalamannya ini gitu. Kalau feeling saya sih ini seperti yang klasik punya, dimana pendinginnya ini karena aluminium ya, pasti MOSFET-nya ditempelin di dinding badan dari inverter ini. Nanti kita lihat dulu sama-sama ya teman-teman ya, gimana. Saya juga penasaran, ini sudah lama gantung gitu. Terakhir kemarin saya coba ini nyala, tapi sebelum saya mengganti kabel dari solar panel saya, karena saya pakai kabel yang warna hijau itu hasilnya sangat mengecewakan. Kabelnya itu karatan, dan voltase yang diberikan hingga sampai ke inverter ini sangat rendah, dari harusnya 36 volt menjadi 20 volt. Nah, ini inverter ini dapat bekerja untuk tegangan 20 sampai 36 volt. Jadi karena sekarang PV saya itu sudah 50 volt, jadi saya nggak coba lagi ya, karena pasti akan over di sini dan pasti akan terbakar mungkin ya. Oke, ini dia teman-teman isinya. Ada 2 buah trafo yang cukup besar, seperti terlihat MOSFET-nya itu nempel di dinding. Yang pendinginnya cuma sedikit kecil ya. Nah, bagian tangan saya ini pendinginnya ada tambahan, itu terlihat ada MOSFET-nya berapa lah itu ya, 1, 2, 3, 4 sebelah sana, sebelah sini. Nah, kalau teman saya yang bilang untuk menghitung berapa sih sebenarnya besaran dari realnya inverter ini, dilihat aja dari trafonya. Kalau satu trafo ini biasanya 250 watt, jadi kalau 2 ini ya 500 watt lah. Jadi sebenarnya ini inverter ditulis 1000 watt itu mungkin peaknya gitu. Nah, kalau mau make sure ya ini 500. Makanya kenapa kemarin hasil dari inverter ini yang mentoknya itu 390, hanya 400 lah gitu. Dan setelah mencapai itu dia akan berisik tuh fan-nya, seperti restart, balik lagi ke 0, dia naik lagi, balik lagi ke 0, naik lagi. Nah, kita lihat kan tegangannya sampai berapa tadi, 42 volt ya. Nah, kalau lihat dari pengkabelannya ini ya cukup bagus ya, itu pakai kabel 8 AWG ya, American Wire Gauge ya, Gauge apa sih namanya. Ini juga ada kumparannya, itu cukup bagus, cukup tebal, dan kalau menurut saya sih oke lah. Ini hanya saja ya nggak sesuai mungkin wattnya itu kita lihat dari terang. Oke teman-teman, ini saya packing lagi balik saya tutup lagi balik. Tadi cuma penasaran doang lihat dalamnya gimana, ternyata ya rangkaiannya simpel aja, nggak serumit dari off grid ya, karena ada
driver sama banyaklah komponen-komponen lainnya. Tapi secara komponen sih saya lihat tadi PCB-nya juga bagus dan rangkaian PCB-nya juga oke lah gitu. Ini saya nggak tahu nih, atau saya jual atau nanti saya akan jadikan giveaway. Nah, kemungkinan kalau nanti subscriber saya 10.000, saya mungkin kalau ini nggak laku dijual, saya akan buat sebagai giveaway ya pas subscriber saya nanti 10.000. Ya kalau ada yang mau beli, ini saya diskon lah, jadi harganya jadi 1 juta. Ya jarang banget dipakainya, paling 1 bulan juga nggak ada dipakai karena kemarin saya langsung jadikan off grid. Ya kalau ada yang mau nanti komennya di bawah, nanti saya akan kirim nomor WA saya, nanti kita bisa chat di ini ya, di WA, gimana setuju atau enggak nanti pengirimannya. Nanti saya akan videoin pengetesannya menggunakan baterai saja nanti mungkin. Oke teman-teman ya, ini inverternya bekerja untuk tegangan seperti yang saya bilang tadi ya, 20 sampai 36 volt. Ini saya lagi balikin ke posisi semula, pasang semua bautnya ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini teman-teman, input DC 20 sampai 45 volt. Oke, tadi saya salah ya, outputnya 220